Red Sparks melesat ke peringkat 2. Megawati, kawan-kawan tampil perkasa di Liga Voli Korea. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi merangsek naik ke peringkat 2 klasemen usai meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan telak 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos, pada Rabu 12 Februari. Kemenangan gemilang ini diraih dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22, dalam laga penuh aksi seru yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks langsung menunjukkan taringnya sejak awal pertandingan. Tim tuan rumah membuka keunggulan cepat dengan mencetak 2 poin melalui serangan tajam Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Tak berhenti di situ, Red Sparks memperlebar keunggulan menjadi 5 angka dengan skor 7-2. Meski IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun, Red Sparks tetap menjaga kendali pertandingan dan unggul 8-5. Saat itu, Megawati baru mencetak 1 poin, tapi tenang saja, bintang Indonesia ini belum menunjukkan semua kekuatannya. Red Sparks bermain dengan penuh percaya diri, mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang menghantam pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan, membuat skor melejit ke 16-8. Namun, situasi sempat memanas ketika Red Sparks kecolongan 4 poin beruntun, memaksa pelatih Ko Hee-jin mengambil timeout untuk mengatur ulang strategi. Ancaman dari IBK Altos makin nyata setelah Lee So-young menyumbang 2 poin lewat spike keras yang gagal dibendung pertahanan Red Sparks, mendekatkan skor menjadi 20-23. Tapi saat momen krusial datang, Bukilik menunjukkan kelasnya dengan spike tajam yang mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks di angka 24-20. Dan siapa lagi kalau bukan Megawati yang menutup set pertama dengan spike keras yang meluncur deras menembus pertahanan IBK Altos, memastikan kemenangan 25-20. Set kedua dibuka dengan IBK Altos yang lebih dulu mencetak angka lewat serangan Lee So-young. Tapi Red Sparks tak tinggal diam. Mereka langsung membalas 2 poin melalui serangan Megawati dan Bukilik. Tak hanya itu, Megawati makin panas di laga ini dengan mencetak servis ace pertamanya, membawa Red Sparks unggul 5-3. Red Sparks tetap menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-6. IBK Altos sempat menyamakan skor jadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan, menahan serangan dari penyerang sayap Red Sparks. Tapi pertahanan solid tak cukup menghadapi Red Sparks. Blok-blok tajam dari tim tuan rumah mulai memberikan kontribusi besar, ditambah serangan variatif yang membuat Red Sparks kembali unggul 12-8. Tanpa memberi ruang bagi lawan untuk bernapas, Red Sparks melesat jauh hingga unggul 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati DKK makin menikmati jalannya pertandingan, tak mendapatkan tekanan berarti, dan memperlebar keunggulan jadi 20-12, lalu 23-15. Bukilik terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks dan berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Spike keras Megawati kembali jadi andalan, menembus 2 penjagaan pemain IBK Altos dan mencatatkan set point menjadi 24-15. Menariknya, Megawati bahkan menunjukkan sportivitas dengan menerima kartu hijau usai mengaku bola mengenai jarinya saat Lee So-young melepaskan serangan. IBK Altos sempat menambah 3 poin lagi, tapi Red Sparks tetap terlalu tangguh. Mereka sukses menuntaskan set kedua dengan kemenangan 25-17. Memasuki set ketiga, IBK Altos mencoba bangkit dengan membuka keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Tapi, semangat juang Red Sparks tak pernah padam. Mereka mulai memangkas ketertinggalan jelang technical timeout, mendekatkan skor menjadi 2 angka. Momentum terus berpihak kepada Red Sparks. Blok solid Park Eun-jin sukses menyamakan skor menjadi 16-16. IBK Altos sempat memimpin lagi 18-16, tapi Red Sparks tak membiarkan mereka nyaman. Pukulan tip bal Megawati membuat skor kembali imbang 18-18. Saat tensi pertandingan memuncak, servis Bukilik menghasilkan aces spektakuler yang membuat Red Sparks berbalik unggul 20-19. Tak lama, Megawati kembali tampil di momen penting dengan menghasilkan match point sebelum attack error dari Victoria Dancak menyudahi laga dengan skor 25-22.
Dengan kemenangan ini, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tak hanya meraih kemenangan sempurna, tapi juga resmi naik ke peringkat 2 klasemen. Megawati Hangestri Pertiwi tampil luar biasa, menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang tak bisa diremehkan di panggung voli Korea. Moma Basoko dikekam keras oleh netizen Korea usai bersikap kasar kepada Kang So-hui di tengah pertandingan. Atmosfer pertandingan antara Hill State dan Hi-Pass yang berlangsung kemarin berubah panas bukan hanya karena persaingan di lapangan, tetapi juga karena insiden yang melibatkan pemain asing Hi-Pass, Moma Basoko, dan bintang Korea, Kang So-hui. Dalam pertandingan yang penuh tensi tersebut, Moma tampak frustrasi setelah beberapa kali gagal menembus pertahanan Hill State. Kekesalan itu semakin terlihat ketika Kang So-hui mendekatinya, diduga untuk meminta maaf atas sebuah insiden di lapangan. Namun, alih-alih menerima dengan baik, Moma justru mengacuhkan So-hui dan bahkan terdengar mengumpat dalam keadaan emosi. Momen tersebut tertangkap kamera dan segera menjadi perbincangan panas di media sosial. Banyak netizen Korea mengecam sikap Moma yang dianggap tidak profesional dan tidak menghargai sportivitas dalam pertandingan. Banyak warganet yang menyayangkan perilaku Moma dan berharap ada permintaan maaf dari pihak terkait. Sementara itu, pihak Hi-Pass maupun Moma sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Publik pun menunggu apakah akan ada klarifikasi atau permintaan maaf atas sikap yang dianggap tidak pantas tersebut. Misi kebangkitan yang diusung Hill State justru berakhir pahit setelah mereka takluk dengan skor 1-3, 32-30, 16-25, 24-26, 17-25. Hasil ini semakin memperpanjang tren negatif mereka, setelah sebelumnya juga dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan skor yang sama. Hi-Pass langsung menunjukkan taringnya dengan quick dari Tanacha Soksot yang membuka angka pertama. Namun, Hill State tak tinggal diam, dimotori oleh Lee Da-hyun. Mereka berusaha mengontrol permainan meski kehilangan tenaga dari Wipawi Sritong yang absen karena cedera. Persaingan begitu sengit. Kedua tim saling kejar poin hingga harus melalui Deus yang menegangkan. Akhirnya, sebuah spike tajam dari Laetitia Moma Basoko memastikan set pertama jadi milik Hill State. Memasuki set kedua, Hi-Pass berubah jadi mesin penghancur. Dipimpin oleh Tanacha dan Marilyn Nikolova, mereka mendominasi permainan. Keunggulan mereka bahkan sempat melebar hingga 18-10. Hill State mencoba mengejar, tetapi upaya mereka masih belum cukup. Hi-Pass tetap tenang dan menyudahi set ini dengan kemenangan setelah Kim Se-bin menuntaskan serangan dengan sempurna. Di set ketiga, Hi-Pass kembali membuka keunggulan lebih dulu, tetapi Hill State tak mau mengulangi kesalahan sebelumnya. Mereka menampilkan perlawanan sengit dengan memanfaatkan peran besar Yang Hyojin di lini serang. Namun, Hi-Pass tetap terlalu solid. Kombinasi maut Nikolova, Kang So-hui, dan Tanacha terus menjadi ancaman besar. Tanacha bahkan mencetak satu servis ace yang makin menjauhkan timnya dari kejaran Hill State. Meski sempat mendekat, Hill State akhirnya harus kembali menyerah saat Deutz berakhir dengan skor 24-26 untuk kemenangan Hi-Pass. Di set penentuan, Hill State berusaha bangkit dengan serangan agresif. Namun, Hi-Pass tetap tampil disiplin dan efektif. Nikolova, Tanacha, dan Kang So-hui terus menjadi mesin poin yang mempersulit Hill State. Hi-Pass perlahan menjauh dengan selisih 6 angka, dan tembok pertahanan mereka semakin sulit ditembus berkat blok solid Kim Se-bin. Akhirnya, laga ditutup dengan servis gagal dari Kim Da-in yang memastikan kemenangan Hi-Pass dengan skor 25-17. Kekalahan ini semakin menambah beban Hill State. 2 kali tumbang secara beruntun membuat mereka harus segera berbenah jika masih ingin bersaing di papan atas. Sementara itu, Hi-Pass semakin percaya diri. Tim asuhan Kim Jong-min ini menunjukkan
bahwa mereka masih merupakan salah satu kekuatan besar di Liga Voli Korea. Dengan performa seperti ini, mereka siap memberi kejutan di laga-laga mendatang. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang andalan Red Sparks, semakin dekat dengan rekor luar biasa di Liga Voli Korea. Dengan performa luar biasa musim ini, ia berpotensi memecahkan rekor poin reguler musim lalu lebih cepat dari yang dibayangkan tepatnya di putaran kelima. Musim lalu, Megawati mencetak 736 poin dalam 35 pertandingan. Kini, dengan performa yang semakin impresif di musim 2024-2025, ia berpeluang melewati angka tersebut lebih cepat. Saat ini, Megatron telah mengumpulkan 640 poin dalam 25 pertandingan, menempati posisi ketiga di klasemen top skor di bawah Giselle Silva dan Victoria Dancak. Dengan rata-rata 25,6 poin per laga, hanya butuh 96 poin lagi bagi Megawati untuk melampaui rekor tersebut. Jika tren ini berlanjut, rekor itu bisa tercipta pada pertandingan ke-6 putaran kelima saat Red Sparks berhadapan dengan GS Caltex di Gimnasium Chungmu pada 22 Februari mendatang. Performa Megawati musim ini semakin impresif. Tak hanya lebih produktif, ia juga memiliki persentase serangan sukses tertinggi di liga, mencapai 47,9%. Ia bahkan mengungguli dua bintang besar, Giselle Silva dan Kim Yeon Kong dari Pink Spiders. Pelatih voli asal Korea Selatan, Ko Hee-jin, benar-benar menjadi sosok kunci dalam perjalanan gemilang Megawati Hangestri Pertiwi. Keputusannya merekrut pemain Indonesia ke Daejeon Jungkwanjang Red Sparks 2 tahun lalu sempat dianggap berisiko. Namun, Megawati membuktikan bahwa ia adalah kekuatan baru di Liga Voli Korea. Memang tak bisa disangkal, pemain voli putri asal Indonesia awalnya kerap diremehkan di level internasional. Timnas voli putri Indonesia juga jarang mendapat kesempatan berlaga di luar SEA Games, sehingga nama pemainnya kurang terdengar. Bahkan di Proliga 2023, Megawati tidak begitu disorot saat membela Jakarta Pertamina Vastron karena harus bersaing dengan dua pemain asing di posisi yang sama. Namun, disinilah kejelian Ko Hee-jin berbicara. Ia rela terbang langsung ke Kamboja saat SEA Games 2023 hanya untuk mengamati Megawati lebih dekat. Tanpa ragu, ia mempercayakan posisi oposit utama kepada Megawati di Red Sparks. Dan hasilnya luar biasa. Kini, Red Sparks semakin dekat ke peringkat kedua klasemen setelah sukses meraih 3 poin penuh, usai menumbangkan Suwon Hyundai E, Si Hillstead pada Jumat lalu. Dengan tambahan 3 poin ini, Red Sparks hanya butuh 3 poin lagi untuk mengunci posisi runner-up. Usai pertandingan, Ko Hee-jin tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dikutip dari My Daily, pelatih berusia 44 tahun itu menunjukkan rasa bangganya kepada Megawati dengan penuh kasih sayang. Ia terus mengobrol dengan Mega, senyum lebarnya mencerminkan kepuasan atas performa luar biasa anak asuhnya. Kebiasaan menang itu penting. Kami harus terus menang, mengasah kombinasi permainan, dan membangun sistem yang kuat, ujar Ko Hee-jin dikutip dari The Spike. Di pertandingan terakhir, ini akan menjadi duel tentang siapa yang paling siap dan bagaimana cara mereka bersiap. Megawati tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai bintang voli Indonesia di pentas internasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan kepercayaan bisa membawa seorang atlet mencapai puncak kesuksesan. Ayo terus bersinar, Mega!
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks semakin membuktikan kekuatannya di Liga Voli Korea 2024-2025. Ko Hae-jin dan skuadnya baru saja meraih kemenangan penting yang semakin mendekatkan mereka ke puncak klasemen. Dengan performa yang kian membara, Red Sparks kini hanya selangkah lagi dari posisi kedua. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Indonesia, kembali bersinar dalam kemenangan gemilang ini. Dalam pertandingan terakhir, Red Sparks tampil dominan dan sukses mengandaskan lawan dengan skor 3-1. Megawati memperlihatkan tajinya sebagai ujung tombak dengan mencetak 27 poin, sementara Vanja Bukilik turut mengukir prestasi dengan 29 poin. Kombinasi mereka yang semakin tajam menjadikan Red Sparks ancaman nyata bagi tim-tim papan atas. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan angka, melainkan bukti nyata kebangkitan Red Sparks. Setelah sempat mengalami periode sulit dengan serangkaian kekalahan, semangat pantang menyerah yang ditanamkan oleh pelatih Ko Hae-jin berhasil mengembalikan kepercayaan diri tim. Kini, hanya 3 poin yang memisahkan mereka dari posisi kedua, dan Red Sparks berada di jalur yang tepat untuk bersaing di papan atas. Pelatih Ko Hae-jin tak dapat menyembunyikan kebanggaannya atas perkembangan tim, terutama dalam memperbaiki kelemahan dan mengurangi kesalahan yang sebelumnya menjadi kendala mereka. Kami semakin solid dan para pemain semakin percaya diri. Fokus kami adalah menjaga momentum hingga akhir musim, ujar Ko Hae-jin penuh optimisme dalam konferensi pers setelah pertandingan. Penampilan Megawati Hangestri semakin mencuri perhatian. Bahkan komentator voli Korea, Cha Sang-hyun, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Megawati, yang merupakan pemain kuota Asia, justru tampil mendominasi dan melampaui banyak pemain kuota Eropa yang dianggap lebih unggul secara fisik. Megawati adalah fenomena baru di Liga Voli Korea. Tidak ada yang menyangka pemain dari Indonesia bisa mendominasi seperti ini, bahkan melampaui pemain Eropa dalam efektivitas serangan, ujar Cha dalam salah satu siarannya. Lebih mengejutkan lagi, kehadiran Megawati bukan hanya mengangkat performa Red Sparks, tetapi juga membawa dampak besar bagi popularitas Liga Voli Korea secara keseluruhan. Berkat aksinya yang luar biasa, Red Sparks kini semakin dikenal di Korea maupun di kancah internasional. Tak hanya itu, efek domino dari pesona Megawati juga membuat nama-nama seperti Vanja Bukilik, Pyo Seunggu, dan Libero Noran semakin populer. Para pemain Red Sparks kini mendapat lebih banyak perhatian, dan basis penggemar klub pun semakin meluas. Saya masih tidak percaya bagaimana Megawati bisa memberikan dampak sebesar ini. Dia bukan hanya membawa Red Sparks ke puncak, tetapi juga membuat lebih banyak orang mengenali liga ini. Ini sesuatu yang luar biasa, tambah Cha Sang-hyun dengan penuh kekaguman. Megawati tampil luar biasa sepanjang musim dan terus menjadi andalan Red Sparks dalam menyerang. Dengan spike yang tajam dan pertahanan yang semakin solid, Megawati kini menjadi sosok tak tergantikan di lini depan. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini. Kami semakin kompak, dan saya yakin kami bisa terus naik di klasemen, ujar Megawati dengan penuh semangat. Dengan masih banyaknya pertandingan tersisa, Red Sparks punya peluang besar untuk menembus posisi 2 besar, bahkan bersaing dalam perebutan gelar juara. Jika mereka terus tampil konsisten seperti ini, bukan tidak mungkin Red Sparks akan menjadi salah satu kandidat terkuat di babak playoff mendatang. Para penggemar Red Sparks kini semakin bersemangat menantikan laga-laga berikutnya. Akankah Megawati dan timnya terus melanjutkan tren positif ini dan menempati posisi lebih tinggi di klasemen? Tetap dukung Red Sparks dan bersiaplah menyaksikan aksi-aksi luar biasa mereka di pertandingan mendatang. Dunia voli Korea Selatan kembali dihebohkan. Kali ini,
insiden cedera menimpa pemain asing Hyundai Engineering Construction Hillstate, Wipawi Sritong. Outside hitter asal Thailand itu mengalami cedera lutut yang cukup serius setelah salah melakukan tumpuan dalam laga melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Jumat, 7 Februari 2025. Cedera ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli Korea, termasuk media setempat. Sejumlah media mulai menyoroti pentingnya teknik pendaratan setelah melakukan spike dalam mencegah risiko cedera. Dalam pembahasan ini, nama Megawati Hengestri Pertiwi, opposite hitter andalan Red Sparks asal Indonesia, mendapat sorotan positif. Salah satu media olahraga Korea, The Spike, membahas bagaimana Megawati mampu tampil dominan tanpa mengorbankan keamanan tubuhnya. Mereka membandingkan teknik Megawati dengan beberapa pemain lain, termasuk Wipawi Sritong, yang baru saja mengalami cedera akibat salah tumpuan saat melakukan pendaratan. Megawati memiliki teknik spike yang unik. Selain kekuatan pukulannya yang mematikan, ia juga sangat stabil dalam pendaratan. Opposite hitter asal Indonesia ini selalu menggunakan kedua kakinya secara bersamaan saat menyentuh lantai, sehingga mengurangi tekanan berlebih pada lutut dan pergelangan kaki, tulis The Spike. Sementara itu, KBS Sports juga menyoroti bagaimana tumpuan dua kaki yang dilakukan Megawati mampu menjaga keseimbangan tubuhnya setelah melakukan loncatan tinggi saat melakukan spike. Megawati cenderung menggunakan tenaga penuh, tetapi ia tetap memperhatikan teknik turun yang stabil. Ini membuatnya jarang mengalami cedera dibandingkan pemain lain yang bertumpu pada satu kaki, tulis KBSN Sports. Teknik yang digunakan Megawati bukanlah hal baru, tetapi belum banyak pemain yang mampu menerapkannya secara konsisten. Sebagian besar outside hitter dan opposite hitter cenderung bertumpu pada satu kaki saat turun, terutama saat melakukan spike dalam posisi menyilang atau dalam keadaan sulit. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab cedera yang kerap terjadi pada pemain, termasuk yang baru saja dialami oleh Wipawi Sritong. Melihat tren cedera yang terus terjadi, banyak pengamat voli mulai menilai bahwa metode spike Megawati bisa menjadi contoh bagi para pemain lain. Tekniknya tidak hanya mematikan dalam serangan, tetapi juga lebih aman dalam jangka panjang. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, sebelumnya sudah pernah memuji teknik Megawati.